Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Hari ini tahu kan hari apa? Nah, hari Minggu, berarti waktunya kita sekolah Minggu. Adik-adik, saatnya kita mau menyambut Tuhan, kita mau berloncat untuk Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita buka dalam doa dulu ya adik-adik. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami masih bisa bersekolah minggu via online ya Bapa. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah kami merasakan sukacita meskipun sekolah minggunya via online. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan Bapak ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau berloncat untuk Tuhan, kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Yuk sama-sama kita bernyanyi untuk Tuhan. Check it out.
Jadi, aku berharap adik-adik berkati ya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan supaya adik-adik dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tadi kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau Bapa. Saatnya kami mau duduk manis di hadapan-Mu, kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti, memahami melalui cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah kecerdasan juga melingkupi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Putri mau cerita tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Ayo siapa? Siapa yang tahu? Hari ini aku mau bercerita tentang Abraham yang mengorbankan anaknya Ishak. Adik-adik pasti tahu kan cerita ini? Kalau nggak tahu, kita sama-sama simak yuk. Dan kalau yang sudah tahu, harus semakin tahu. Oke adik-adik, inilah ceritanya. Suatu ketika, Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu, Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira, sehingga ia tertawa penuh sukacita. Tuhan telah membuatku tertawa, kata Sarah. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya, Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham! Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu Tuhan akan menyediakan. Karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Nah adik-adik sudah menyimakkan ceritanya. Nah apa nih yang adik-adik dapat dari cerita ini?
Semoga adik-adik mendapatkan hal yang begitu penting sekali. Satu kata, yaitu taat. Adik-adik tahu kan kalau Bapak Abraham itu sangat taat kepada Tuhan. Dia begitu takut kepada Tuhan, dia tidak pernah yang namanya menentang kepada Tuhan. Ketika dia memiliki anak satu yang bernama Ishak, dia rela mengorbankannya. Karena Abraham sadar apa yang dia miliki itu adalah kepunyaan Tuhan. Semuanya akan kembali kepada Tuhan. Karena itu dia nggak ragu untuk menyerahkan anaknya sebagai korban. Meskipun memang sebagai orang tua pasti akan merasakan sedih. Tetapi Abraham mengingat janjinya. Janjinya Tuhan yang begitu setia, yang begitu mulia, yang begitu nyata bagi hidupnya. Begitu juga buat adik-adik nih. Mungkin adik-adik saat ini sedang mengalami kesedihan atau apa. Tapi ingat, adik-adik punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu bersama adik-adik. Yang penting kuncinya adalah adik-adik harus taat. T-A-A-T. Taat. Adik-adik harus taat, harus belajar menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, supaya adik-adik bertumbuh di dalam Tuhan. Oke adik-adik, jadi adik-adik bisa menjadi seperti Abraham. Karena itu Kak Putri mau memberikan beberapa poin yang penting untuk adik-adik serapi, untuk adik-adik pahami, mengerti. Bahkan Kak Putri berharap adik-adik di rumah bisa belajar untuk melakukannya. Poin yang pertama adalah adik-adik harus taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Ingat ya adik-adik, dari adik-adik kecil, adik-adik bertumbuh, dari adik-adik kecil, adik-adik tuh bisa merasakan hadirat Tuhan. Lalu yang kedua, adik-adik harus menjadi anak yang dengar-dengaran akan Tuhan, dengar-dengaran akan orang tua. Oke? Lalu poin yang ketiga adalah adik-adik harus mengasihi semua orang. Mengasihi papa mama, yang punya adik atau kakak saling mengasihi, mengasihi teman-teman juga, dan semuanya. Oke adik-adik? Karena itu adik-adik haruslah bertumbuh dalam iman. Oke? Yuk adik-adik, kita tutup dalam doa untuk sekolah minggu hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sekolah minggu hari ini Tuhan menyertai dari awal hingga akhirnya. Oke adik-adik, yuk sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak yang taat kepadamu Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus. Biarlah Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada ya Bapa. Begitu juga kami bersyukur kepadamu kalau Engkau ada di tengah-tengah kami dari awal hingga akhirnya. Dan saatnya kami akan mengakhiri sekolah minggu ini Bapa. Kami mengakhirinya dengan ungkapan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.